Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman hingga kita bisa berkumpul menghadiri majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu yang berada di Masjid Nurul Iman Blok M. Tidak lupa salat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan senantiasa jejak orang-orang soleh yang mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat nanti. Alhamdulillah kita bisa mulai lagi kajian lanjutan rutin di pengantar fikih jual beli dan harta haram yang kali ini di tema serah terima barang, yaitu di bab takobul. Alhamdulillah juga Ustaz Amin telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, tanpa banyak waktu, mari kita langsung saja untuk Ustaz mengisi kajian. Persilakan Ustaz. Bismillah. Ini nunggu share screen-nya biar bisa pakai Zoom. Share screen Ustaz. Aktifkan WA-nya Seto. Nggak aktif WA-nya sudah nggak aktif. Alexa. WA antum aktifin. Ustaz nggak bisa share screen, Mbak. Antum aktifin WA. Antum suruh share screen tadi kan? Assalamualaikum. Sehat sobat. Dia BMS 2. Antum pakai apa? Yang lain channel aja. Nggak ada di sini. Ada. Zoom-nya boleh. Ya, tunggu dulu. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini di Masjid Nurul Iman Blok M Jakarta. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih jual beli dan harta haram. Dan memang sedianya biar lebih maksimal kita bisa sediakan share screen agar Bapak Ibu bisa menyimak lebih baik. Namun karena ada kendala koneksi sehingga cukup sulit untuk terhubung ya. Kita tunggu saja. Baik, sebenarnya saya mau tampilkan sebuah video. Cuman karena nggak bisa ya, berarti nggak usah aja. Nggak usah aja ya. Nah, Bapak bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 266. Surat Al-Baqarah ayat 266. Ada apa dengan surat Al-Baqarah ayat 266? Sudah ketemu? Baik, silakan dibuka mushafnya. Buka mushaf ya, bukan HP ya. Gimana? Oh, biar cepat. Al-Baqarah 266. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang infak tapi tidak ikhlas. Ayatu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Di sini Allah membuat permisalan tentang orang yang salah dalam mengeluarkan harta, salah dalam berinfak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah." Apakah kalian ingin memiliki sebuah kebun min nakhilin wa a'nab, yang kebun itu terdiri dari pohon kurma dan anggur. Dan kebun yang subur itu pinggirnya kurma, tengahnya anggur. Sebagaimana sahibul jannatain yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ada selokan, mengalir sungai di bawahnya. Lahu fiha min kulli thamarat. Dan di dalam kebun itu dia mendapatkan banyak sekali buah-buahan. Wa asabahul kibar. Kemudian orangnya sudah tua. Walahu dzurriyyatun du'afa, sementara dia punya keturunan yang lemah. Namun apa yang terjadi? Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Ternyata kebun itu diserang dengan i'sar fihi nar. Apa yang dimaksud dengan i'sarun fihi narun? I'sarun fihi nar itu seperti kejadian di Los Angeles sekarang. Itulah i'sarun fihi nar. Badai tapi isinya api. Di tempat kita ada badai tapi isinya air. Sehingga kalaupun rusak, kerusakan berupa misalnya atap terbang, genteng terbang. Ini badai berisi api. Itulah yang dimaksud i'sarun fihi nar. Maka kalau Bapak ingin melihat pemandangan kayak apa sih i'sarun fihi narun, seperti yang terjadi di Amerika saat ini. Itulah i'sarun fihi nar, badai tapi berisi api. Fahtaraqat, sehingga membakar semuanya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun, agar kalian merenungkan isinya. Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum hambanya, Allah nggak perlu untuk mengirim pasukan malaikat. Allah tidak perlu untuk mengirim pasukan manusia. Dengan pasukan makhluk yang lain mudah bagi Allah. Tidak ada satupun rudal yang dikirim ke Amerika. Tidak ada satupun senjata yang mengarah ke Amerika. Tapi Masya Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan Amerika saat ini seperti yang kita lihat.
Kita mohon kepada Allah semoga Allah melindungi negeri kita dan negeri kaum muslimin dari bencana seperti itu. Dan ketika Anda melihat ada bencana yang dialami oleh orang lain, baik muslim maupun non muslim, apa doa yang bisa dibaca? Nah, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Hafal insyaallah? Insyaallah ya. Insyaallah belum hafal. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu Allah. Segala puji zat yang telah melindungiku dari ujian yang dialami oleh orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah memberikan kelebihan kepadaku dibandingkan makhluk yang lain. Tafdilan dengan kelebihan yang berlipat. Nabi SAW pernah menyebutkan satu keutamaan bagi orang yang membaca doa ini. Apabila ada orang yang melihat orang lain sedang sakit atau sedang tertimpa musibah, lalu kita yang melihat kejadian itu membaca doa ini, illa afahullahu min dzalikal bala, maka Allah Ta'ala akan selamatkan kita dari musibah itu. Sehingga kalau kita tidak ingin mengalami yang sama, Anda jangan ketawa, jangan menertawakan. Sebatas menertawakan bisa berbahaya. Mungkin akan dikasih oleh Allah yang semisal. Kamu menertawakan dia yang sedang dapat musibah, dikasih oleh Allah untuk ngicipi musibah yang semisal. Waliyadzubillah. Terus cara yang tepat gimana? Kalau kita mendengar ada berita tentang musibah yang dialami oleh orang lain, atau melihat ada peristiwa musibah yang dialami oleh orang lain, melihat ada orang sakit, melihat ada orang kecelakaan, baca kalimat tadi, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu Allahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi zat yang telah memberikan diriku keselamatan sehingga saya tidak mendapatkan seperti ujian yang dialami oleh orang ini. Saya tidak mengalami seperti ujian yang dialami oleh orang ini. Dan Allah memberikan banyak kelebihan untukku. Semoga dengan membaca ini Allah Ta'ala melindungi kita dari musibah yang semisal. Baik. Selanjutnya kita mau membahas tentang masalah serah terima dalam transaksi jual beli. Saya yakin banyak di antara kita yang bersinggungan dengan bagian ini, meskipun banyak orang yang kurang begitu peduli dengan aturan hal ini. Saya mau tanya dulu ya, nanti Bapak bisa nilai ini boleh atau tidak. Bapak bisa menilai praktek kayak gini boleh atau tidak. Baik. Saya di Surabaya, saya di Jogja. Bapak di Jakarta. Udah? Saya beli baju dari Bapak yang ada di Jakarta, satu kodi. Kemudian saya transfer misalnya 10 juta. Saya transfer 10 juta untuk baju satu kodi. Udah? Setelah saya transfer, berarti sudah beli atau belum? Sudah beli atau belum? Sudah. Apa buktinya? Transfer. Apa buktinya? Sudah akad. Saya sudah akad jual beli. Barang itu sudah saya beli, bahkan sudah saya bayar. Sudah? Berarti baju satu kodi tadi milik siapa? Milik saya. Saya berada di Jogja, penjualnya berada di Jakarta. Dan karena saya sudah akad dan sudah saya transfer, sudah saya bayar, maka baju satu kodi tadi milik saya. Kemudian saya punya pembeli yang ada di Lampung. Dia menghubungi saya butuh baju satu kodi. Nah, kebetulan baju satu kodi yang ada di Jakarta belum dikirim ke Jogja. Maka sebelum dikirim, saya langsung hubungi penjualnya, tolong kirimkan baju ke Lampung di alamat ini. Nah, dari situ saya mendapatkan margin. Tadi transfer 10 juta ke Jakarta, lalu saya dibayar oleh orang Lampung 11 juta. Dapat untung berapa? 1 juta. Ini boleh atau tidak?
Tidak boleh. Yang menyampaikan tidak boleh harus punya alasan ya. Ini boleh atau tidak? Boleh. Kok berubah? Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Yang tetap komitmen tidak boleh, Bapak ya. Kenapa nggak boleh? Karena harusnya yang mengirim barangnya ke Lampung adalah Pak Ustadz sendiri, bukan dari orang lain. Kenapa harus saya ngirim? Karena yang mempunyai barangnya dan mengecek apakah barangnya benar atau tidak, sesuai atau tidak, barang yang akan dibeli adalah Bapak sendiri, bukan orang lain yang Bapak belum cek kebenaran barangnya. Kalau yang ngirim orang lain tidak boleh? Sebenarnya boleh, tapi Boleh. harus Bapak cek dulu nih. Harus barang. dicek dulu. Betul. Ya. Misalnya ceknya pakai HP gitu. Kurang yakin ya Pak ya? Kurang yakin. Berarti nggak bolehnya karena alasan nggak yakin. Penjualnya sangat jujur, orangnya thiqah. Beliau jual barang satu kodi, baju satu kodi. Saya tidak pernah dikecewakan oleh orang ini. Orangnya terpercaya, orangnya thiqah, sehingga ketika transaksi barangnya selalu bagus. Sehingga beliau cuma tunjukkan ini videonya, ini buktinya. Barangnya bagus-bagus. Oke. Nah, teman saya ada di Lampung tertarik dengan barang itu. Lalu dia beli dan barang saya masih di Jakarta. Boleh nggak langsung dikirim dari penjual Jakarta ke Lampung? Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Baik. Kenapa tidak boleh? Ketika kita melakukan akad harus ada barangnya. Ketika melakukan akad harus ada Barangnya. Jadi barangnya. itu kayak sistem itu sebenarnya kayak sistem dropshipper gitu. Kayak sistem dropshipper. Kalau dropshipper kan belum bayar. Kita bayar dulu di depan. Saya sudah memiliki barang itu. Baik. Sejak kapan saya memiliki baju tadi? Sejak akad. Sejak akad. Coba lihat ini. Sudah bisa share screen insyaallah. Bismillah. Nah, Anda bedakan antara akad dan serah terima. Serah terima objek. Apakah akad itu harus dibarengi dengan serah terima? Tidak? Baik. Boleh nggak orang melakukan akad tapi serah terimanya tertunda? Boleh. Sehingga transaksinya hari ini, serah terimanya besok. Boleh? Boleh. Sepakat ini? Sepakat. Apa dalilnya? Kalau itu boleh. Jual beli salam di zaman Nabi SAW itu salah satu di antara dalil ya. Uangnya tunai, barangnya menyusul. Jual beli kredit, barangnya tunai, uangnya menyusul. Nabi SAW pernah beli gandum, di mana gandumnya beliau terima, sementara pembayarannya tertunda. Sehingga serah terima baik barang maupun uang tidak harus dilakukan dalam waktu bersamaan. Dan ada banyak dalil yang menyebutkan hal itu. InsyaAllah cukup ya. Baik. Selanjutnya, apa perbedaan antara akad dengan serah terima? Kalau akad sebagaimana namanya, itulah ikatan transaksi. Akad adalah ikatan transaksi. Dan inilah yang mengubah kepemilikan, memindahkan hak milik. Jadi kapan hak milik itu berpindah? Sejak akad. Hak milik berpindah terjadi sejak akad. Sudah? Berarti kalau saya di Jogja, saya beli baju satu kodi dari Jakarta. Begitu sudah deal, sudah akad, maka baju itu milik siapa? Milik pembeli, milik saya. Kenapa? Karena saya sudah beli. Paham di sini? Baik. Selanjutnya ada serah terima. Serah terima itu bukan akad, tapi penyerahan objek akad. Dan keberadaan serah terima ini berpengaruh kepada memindahkan tanggung jawab. Memindahkan tanggung jawab. Ketika barang sudah diserahkan kepada konsumen, maka tanggung jawab barang selanjutnya menjadi milik siapa? Konsumen.
Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, Nabi SAW melarang orang yang membeli barang dari orang lain, dia tidak boleh menjual ulang kecuali jika sudah diterima. Kecuali jika sudah diterima. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Coba kita sebutkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis berikut ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyabi'a ar-rajulu ta'aman hatta yastawfiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang menjual makanan sampai dilakukan istifa. Istifa itu apa, Pak? Diterima terlebih dahulu. Diterima oleh pembeli. Jadi si A membeli barang dari si B, maka si A belum boleh menjual barang tersebut sampai diterima oleh A. Sudah? Lalu ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, faqultu lahu, lalu aku pun bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa dzalika? Kenapa itu kok dilarang? Qala, jawab Ibnu Abbas, dzalika darahimu bidarahim wa ta'amu murja'. Karena hakikatnya itu uang ditukar uang, sementara makanannya tertunda. Maksudnya gimana? Coba kita lihat ilustrasi berikut ini ya. Kita lihat ilustrasi kayak gini. Saya ganti makanan dengan beras. A, B. A membeli beras ke si B dengan transfer senilai 10 juta. Dapat beras 10 kintal. 10 kintal. Sudah? Ketika beras masih di tempatnya B, A meminta kepada B, tahan dulu, jangan dikirim. Lalu B cari siapa yang kira-kira mau beli beras. Ketemulah C. Ketemu C. C, saya punya beras 10 kintal, kamu mau nggak? Oh ya, kebetulan saya butuh 10 kintal. Berapa harganya? 11 juta. Maka A mendapatkan bayaran dari C. C transfer senilai berapa? 11 juta. Kemudian A minta kepada B. Yang terjadi di sini apa tadi? Si A menjual makanan sebelum istifa, sebelum dia terima. Lalu A minta kepada B, wahai B, tolong kirimkan beras itu ke C. Langsung B ngirim beras ke C, sehingga hemat di biaya pengiriman. 10 kintal dikirim ke C. Baik. Ibnu Abbas ketika ditanya seperti ini, beliau melarang. Kenapa kok nggak boleh? Nabi SAW melarang itu alasannya apa? Ibnu Abbas ngasih alasan. Apa kata Ibnu Abbas? Hakikatnya uang ditukar uang, sementara makanannya tertunda. Dari mana, Pak, Anda bisa lihat fenomena uang ditukar uang? Anda zoom A. Coba kita zoom A. Posisi A, kalau kita zoom, maka yang terjadi di sini A keluar 10 juta, masuk 11 juta. Begini enggak? Jadi di posisi A itu yang terjadi adalah keluar uang, masuk uang. Transaksi seperti ini enggak boleh. Kalau si A mau dapat margin, jangan keluar uang masuk uang, tapi keluar barang masuk uang. Sehingga skema yang benar bukan segitiga, tapi skema yang benar skema linear searah. Caranya gimana, Pak? B, A, C. B menjual beras ke A 10 kintal, dikirim ke A. Lalu A membayar 10 juta. Kemudian A menjual beras ke C 10 kintal. Lalu C membayar 11 juta. Kalau skemanya seperti ini benar, bisa dipahami ya? Nah, kalau kayak gini kan yang terjadi pada A itu apa?
Yang terjadi pada A, keluar barang lalu masuk uang. Masya Allah. Anda bisa lihat kira-kira praktek segitiga kayak gini banyak nggak? Itu yang paling praktis. Makanya saya bisa sebut tadi, banyak orang punya kepentingan dengan ini, tapi mungkin banyak orang yang nggak begitu peduli dengan ini. Padahal hal seperti ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Repot dong Pak, kalau kayak gitu kan berarti biaya ongkir jadi lebih besar ya. Karena dikirim dulu ke sini, terus nanti ini kirim ke sana, kan repot jadinya. Memang ada yang jalur distribusi seperti itu. Tapi gimana kalau kita mangkas saja dari B langsung ke C, daripada nanti ke A dulu kan jadinya semakin panjang perjalanannya. Ya tidak harus secara fisik seperti yang ada di sini. Tidak harus kayak gini ya secara fisik. Bisa nggak Pak? Anda membuat skema yang sama seperti ini, tapi biaya ongkirnya tetap tidak berubah sebagaimana yang pertama. Ya, bisa? Caranya gimana? Menyuruh wakil untuk melihat. Jadi ada wakil yang datang ke tempatnya B. A menyuruh orang, kamu datang ke tempatnya B. Yang tadi ya, dia tugasnya adalah untuk konfirmasi objek. Wakil ini datang untuk menerima. Setelah diterima, dipisahkan dari milik toko miliknya atau gudangnya B. Entah misalnya ditaruh di rumah sebelah atau ditaruh di luar atau bagaimana, dan setelah diterima di waktu yang sama bisa langsung dikirim. Sehingga meminimalisir resiko. Nanti kalau diterima ditaruh di luar rusak dong. Ya sudah, kalau begitu jangan lama-lama. Begitu diterima langsung minta kepada armadanya B, tolong B, armada kamu saya pinjam, saya sewa, tolong kirimkan ke C. Bisa? Bisa. Yang penting sudah diterima. Bisa dipahami insyaallah? Nah, kata kunci takabut ada di situ. Kata kunci takabut ada di situ. Selesai ya pembahasan takabut. Alhamdulillah. Selanjutnya, semua benda selain emas dan perak takabutnya boleh tertunda. Tapi kalau emas dan perak takabutnya harus dilakukan di majelis akad yang disebut dengan yad dan biyadin. Untuk semua benda selain emas dan perak takabutnya boleh ditunda. Tapi khusus untuk emas dan perak harus dilakukan yad dan biyadin. Sebab disebutkan dalam hadis berikut ini. Coba kita lihat di sini ya. Kita mau baca sebuah hadis dan ini nanti akan bisa memberikan kita penjelasan tentang hukum ini. Ada orang jual beli emas A, B. Emasnya ini uangnya transfer tunai. Ya. Lalu B ngirim emasnya tertunda. Ini emas tertunda. Ya, bisa selisih sehari, tertunda N hari. Bisa 2 hari, 3 hari, intinya emasnya tertunda. Boleh nggak di sini terjadi transaksi di mana uangnya tunai sementara emasnya tertunda? Sekarang kita lihat ini. Ya. Dari Malik bin Aus bin Hadathan, hadisnya sahih riwayat Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Aqbaltu aqul, aku datang dan waktu itu ada kerumunan para sahabat. Ada Umar bin Khattab, ada Thalha bin Ubaidillah dan ada beberapa sahabat yang lain. Malik bin Aus datang dan ada kerumunan sahabat. Lalu aku sampaikan kepada mereka, mayyastarifud darahim, siapa yang mau menukar dirhamnya. Dirham itu apa dirham? Mata uang perak.
Kalau yang pakai emas apa namanya? Dinar. Mayyastarifud darahim, siapa yang mau menukar dirhamnya? Faqala Talha bin Ubaidillah, maka Talha bin Ubaidillah termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Wa huwa 'inda Umar bin Khattabi, dan beliau berada di dekat Umar bin Khattab. Arina dhahabaka, coba tunjukkan emasmu. Sini emasmu. Jadi Malik bin Aus membawa dinar, beliau mau tukar dirham. Lalu Malik bin Aus menawarkan, siapa yang mau menukar dirhamnya? Saya punya dinar. Kemudian Talha bersedia, tunjukkan dinarmu dulu. Tsummatina idza jaa khadimuna nu'tika wariqak. Kemudian nanti kalau pembantu saya datang, akan saya berikan kepadamu dirham. Dah? Jadi yang tertunda di situ apa, Pak? Hah? Yang tertunda apa? Dirham. Lihat di sini ya. Di sini ada Malik bin Aus. Ada Malik bin Aus. Beliau membawa apa? Dinar. Malik bin Aus membawa dinar. Lalu di sini ada sahabat Talha. Sahabat Talha punya apa? Emas, dinar. Punya dirham. Apaan? Ya. Sahabat Talha punya dirham. Sudah? Malik bin Aus mau menukarkan dinarnya dengan dirham. Tapi dirhamnya Talha masih di rumah. Lalu Malik diminta oleh Talha, serahkan dinarmu. Dinar diserahkan tunai. Sudah? Talha nyuruh pembantunya, khadim. Khadim itu maknanya budak. Nyuruh budaknya untuk ngambil dirham di rumah. Dirhamnya ada di sini. Dirham. Tolong kamu ke rumah ambilkan dirham. Nah, Talha minta kepada Malik, sini emasnya, nanti sebentar lagi pembantu saya akan datang membawakan dirham dan akan saya serahkan ke kamu. Tapi di sini tertunda dirham. Kira-kira tertundanya berapa hari? Masih di situ, Pak. Belum bisa. Talha dengan Malik masih di situ, cuman dirhamnya datang saat itu juga. Cuman tertunda. Udah? Di sini kita tulis dirham yang tertunda ya. Dirham tertunda. Tertunda berapa lama kira-kira? Ada 5 hari? Hah? Atau berapa hari? Hah? Tertunda kira-kira berapa hari? Jangan dihitung hari. Menit. Ini cuma nyuruh pulang terus nanti sampai rumah ngambil bawa ke sini lagi. Berarti hitungannya berapa? Menit. Nanti kita bandingkan dengan praktek zaman sekarang ya. Ketika melihat kejadian ini, coba Anda lihat bagaimana respon Umar. Kita lanjutkan hadisnya. Faqala Umar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Kalla, jangan demikian, enggak boleh. Wallahi demi Allah, la tu'tiyannahu wariqah." Kau harus serahkan dirhamnya kepada Malik sekarang. Au la turaddanna ilaihi dhahaba, atau kau kembalikan emasnya ke dia. Kalau kau mengambil emasnya Malik, maka perakmu harus diserahkan ke Malik dalam waktu yang sama. Kalau enggak, kembalikan dulu emasnya, tunggu perakmu datang. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wariqu bidzahabi riban illa ha. Emas dengan perak itu riba kecuali hak waha. Hak waha bahasa Jawanya nyoh. Artinya apa? Dari tangan ke tangan. Ini ada dinar, ini ada dirham, ditaruh di majelis yang sama. Wal burru bil burri riban illa hak waha. Gandum dengan gandum kalau ditukar jadi riba kecuali dari tangan ke tangan. Wasyairu bisya'iri riban illa hak waha.
Gandum kasar dengan gandum kasar riba kecuali dari tangan ke tangan. Kurma dengan kurma juga riba kecuali dari tangan ke tangan. Masya Allah. Aturannya kayak gitu. Sudah? Sekarang praktek yang terjadi di masyarakat kita. Si A berada di Surabaya. Si B berada di Jakarta. Ini konsumen, pembeli. Yang A adalah pembeli, B penjual emas. Baik. Lalu A beli dari B. Wahai B, saya mau beli emas 10 gram. Baik, silakan transfer sekian. Transfer 1,5 juta per gram, 15 juta. Transfer. Transfer itu tunai atau tertunda? Tertunai. Udah? Nah, kemudian B mengirim emas 15 gram tadi kepada A. Nah, namanya ngirim. Bisa enggak dalam waktu seperti transfer, Pak? Klik sampai. Ya? Bisa? Enggak bisa. Butuh waktu berapa lama ngirim emas? 2 hari? 2 hari. Berarti di sini tertunda 2 hari. Maka emas tertunda 2 hari. Sudah? Andaikan Umar masih hidup, dibatalkan transaksi ini. Kalau Umar masih hidup, kira-kira gimana? Boleh nggak transaksi kayak gini? Kenapa? Jangankan menit, jangankan hari, menit saja beliau larang. Karena harus dari tangan ke tangan. Sebab uang dengan emas, kedua-duanya seperti perak dengan emas. Maka praktek kayak gini wajib dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Kasus apa yang Anda alami serupa? Cicil emas. Sekarang kita lihat cicil emas. Memang yang namanya jual beli model cicil-cicilan itu ya. Model pecicilan itu bahaya. Di sini ada F. Ini ada bank. Di sini ada F, di sini ada bank. Baik. Bank punya produk namanya cicil emas. Saat F ini datang, Pak, saya mau cicil emas. Emas berapa, Pak? 10 gram. Bank menyediakan emas 10 gram. Kalau cicil emas seharusnya duit berapa? 10 gram. 15 juta. Anggaplah 15 juta. Tapi sekarang saya baru punya 5 juta. F setor ke bank 5 juta. Begini? F setor ke bank 5 juta. Maka dicatat, Bapak punya 5 juta itu berarti berapa? 3,5 gram. 3,5 gram ya. Dicatat oleh bank. Catat. 3,5 gram. Sudah? Terus G datang. Dia cicil emas. Dia cicil emas 10 juta. Dicatat, ini catatan F ya. Nanti catatan G ada lagi. G dicatat punya 10 juta itu berapa? 6,3 gram. Terus seperti itu. Satu batang emas bisa melayani banyak nasabah. Satu batang emas bisa melayani banyak nasabah. Ini apa-apaan kayak gini, Pak? Enggak bener ya kayak gini, Pak. Ini bukan jual beli emas. Saya pernah lihat langsung fatwa MUI tentang ini. DSN MUI, mereka walaupun membolehkan jual beli emas dengan cara kredit, tapi tidak boleh satu batang emas untuk melayani banyak orang. Dan praktek di bank, satu batang emas ini dipakai untuk melayani banyak nasabah. Sehingga yang terjadi cuma nyatet kayak gini, Pak. 3,5 gram, catat ya. Nanti F datang lagi bawa uang misalnya 10 juta, catat 6,3 gram. Bawa uang lagi, catat 10 gram. Sudah? Setelah sekian tahun, misalnya 2 tahun, terus mau diambil. Nah, ketika diambil, ini totalnya berapa?
19,8 gram. 19,8 gram. Totalnya 19,8 gram setelah sekian tahun. Lalu saya mau cairkan emas saya. Yang dikasih bukan emas, tapi uang. 19,8 dikurskan, anggaplah dapat 30 juta misalnya. Sekarang Bapak dapat 30 juta. Padahal kemarin waktu cicil emas dia total setorannya 25 juta. Tapi sekarang dia dapat 30 juta karena tertunda 2 tahun. Untung berapa? 5 juta. Apa ini? Karena aslinya itu bukan jual beli emas, tapi nabung uang dikonversi ke emas, kemudian dicatat dalam bentuk emas. Pada saat dia mau ngambil uang itu, dia tarik dan keluar uang dengan nilai berdasarkan harga emas ketika itu. Ini kan jadinya riba. Karena yang terjadi aslinya keluar uang, terima uang plus kelebihan. Insya Allah, apakah ini menjelaskan? Baik. Cukup di sini dulu untuk emas ya. Ada yang mau disampaikan dulu. Barangkali ada yang kurang puas atau kurang yakin. Karena ini berat bagi sebagian orang yang sudah terbiasa dengan model kayak gini. Masa dilarang? Coba. COD emas. Baik, ada pertanyaan COD emas. Bagaimana kalau COD emas? Kalau COD barang boleh nggak? Boleh. Selain emas? Boleh, nggak masalah. Sekarang kalau COD emas boleh atau tidak? Baik, COD di situ melibatkan apa? Marketplace ya. Jadi di sini ada marketplace, di sini ada A. Dia menghubungi buka marketplace, kemudian dia beli emas dari B yang punya gerai emas di marketplace. Begini, ya. Setelah itu A dan B ketemu di Nurim. Ketemu di Nurim, biasanya kan kajian itu sekalian COD kan biasanya. Hah? Oh di luar masjid ya. Tidak boleh transaksi di dalam masjid tapi di luar masjid, di parkiran ya. Jadi mereka ketemu di Blok M. Ketemu di Blok M. COD-an di sini. Ya? Ini boleh atau tidak? Karena saat ketemu COD-an di sini, maka uang dan emas diserahkan dalam waktu yang sama. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Harus akad ulang. Kenapa akad ulang? Boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat? Iya, saat COD itu uangnya bawa pembeli bawa uang, pemilik emas bawa emas. Terus mereka ketemuan ya, di Nurim. Terus serah terima. Boleh atau tidak? Hah? Masalah kurs kan bisa kesepakatan. Kita pakai kurs tadi malam atau kurs pagi ini atau kurs kemarin bebas saja. Itu hanya masalah kesepakatan. Boleh? Boleh. Boleh, baik. Saat dia di marketplace itu sudah akad atau belum? Belum. Sudah akad atau belum? Belum. Belum. Jadi waktu mau COD dengan buka marketplace itu sudah akad atau belum? Belum. Atau sudah? Kalau sudah ya nggak boleh ya. Kalau udah bayar. Bukan syarat akad harus bayar. Saya mau tanya, kalau ngambil COD, saya belum pernah ya, ngambil COD di marketplace, check out-nya itu harus ngapain? Hah? Tulis COD. Berarti saat check out tidak perlu ninggalin jaminan atau apa? Enggak, baik. Yang jelas kan belum bayar ya. Tidak perlu ninggalin jaminan. Dan apakah itu boleh dibatalkan? Kalau COD? Boleh, tanpa syarat? Jadi misalnya lihat barang, wah enggak jadi.
Atau lihat penjualnya, oh orangnya kayak gini nggak jadi. Boleh? Boleh. Baik. Kalau boleh berarti belum akad. Karena perbedaan antara sudah akad dan belum akad adalah apakah mengikat atau tidak mengikat. Kalau mengikat, oh enggak bisa dibatalkan. Kalau kau batalkan, nanti kamu didenda. Nah, berarti seperti itu mengikat. Tapi kalau enggak ada konsekuensi apapun ketika pembatalan, berarti di situ tidak mengikat. Nah, yang jadi masalah saat COD itu kurir atau orangnya langsung. Nah, di situ. Terus kurir di sini misalnya enggak jadi, apakah kurir boleh mengembalikan? Enggak tahu. Belum pernah jadi kurir. Hah? Lah iya, misalnya ya, kurirnya setelah COD, Pak saya enggak jadi beli. Barang kan ada di kurir. Nasib barang ini boleh enggak dikembalikan ke kurir? Bukan melewati kurir. Iya. Misalnya yang emas itu prosedurnya gimana? Belum pernah, Masya Allah. Nah ini kalau mau melihat hukum ya berarti harus ngerti kondisi real. Jika ya, intinya begini, saat transaksi di marketplace itu sudah akad atau belum? Kalau Anda jawab, oh itu belum akad, makanya tidak mengikat. Boleh dibatalkan tanpa alasan sekalipun. Berarti akadnya dilakukan saat COD. Andai kan tanpa marketplace, model konvensional ya, cuman telepon-teleponan, WA-WA-an, nanti kita ketemuan ya, kamu bawakan emasnya, saya bawakan uangnya sekian, kita ketemu di Nurim, jam sekian, mumpung Ustadz lagi kajian. Terus Anda COD-an, dalam posisi deal-dealan tadi malam itu bisa saja dibatalkan, insya Allah boleh, maka akadnya di sini. Jadi serah terima dengan akad, untuk uang dan emas ini wajib dalam waktu yang sama. Untuk objek emas, perak, dan uang khusus ini ya, antara akad dan serah terima, antara akad dan serah terima harus dilakukan di waktu yang sama. Sehingga akadnya ketika itu, serah terimanya juga ketika itu. Tidak boleh ada yang tertunda. Cukup jelas insyaallah? Nah, Bapak mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Iya. Ya, yang kedua. Di rumah. Baik, saya ulang pertanyaannya ya. Kasus yang pertama, si A beli emas dari si B, kemudian dibayar tunai. Kemudian B mengantarkan emas itu ke si A. Boleh atau tidak? Andaikan Umar masih hidup, suruh batalin. Sehingga akadnya diulang. Ya? Sebagaimana dalam kasus yang tadi kita baca dalilnya. Yang kedua, si A beli makanan dari si B. Bapak mau bayar di mana? Di rumah boleh? Boleh. Baik, makanan diantar, lalu setelah sampai di rumah, si A bayar ke si B. Ini boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Makanan bukan emas atau perak. Ya. Begitu ya? Baik.
Jadi intinya kalau emas, perak dan uang, akad dan serah terima harus dilakukan di waktu yang sama. Apa? Pas ketemu. Ya. Ya, ini ada kasus ya. Kalau kita beli mata uang asing, tadi misalnya beli real, ya. IDR ditukar dengan real, begini. IDR ditukar, rupiah ditukar dengan real. Yang rupiah tunai, yang rupiah dibayar tunai. Atau kebalikan ya. Rupiah transfer dulu atau gimana? Transfer, berarti rupiah tunai ya. Rupiah tunai, betul ya. Sementara yang realnya besok pas ketemu. Boleh atau tidak? Ya, ini sama dengan emas dan uang tadi. Karena uang dengan uang dengan emas dan seterusnya wajib tunai. Baik. Ini aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat barokah untuk Ustadz Ami. Saya mau bertanya Ustadz, ini pengalaman saya pribadi. Beberapa waktu yang lalu saya punya teman di luar negeri, kebetulan menjadi TKI. Nah kemudian iya, saya punya teman menjadi TKI di luar negeri Ustadz. Kemudian beberapa waktu yang lalu dia meminta tolong untuk saya, ternyata sudah transaksi emas di toko Blok M bawah sini juga gitu. Nah dia berencana untuk memberikan surprise kepada istrinya gitu, karena istrinya ada di Jakarta. Nah karena dianya jauh tidak bisa bertemu langsung, tapi itu sudah dibeli. Kemudian saya diminta tolong untuk mengambilnya, tetapi saya tidak bisa langsung datang Ustadz karena memang sedang ada perlu, sehingga jatuh 2-3 hari baru saya sempat pas pada waktu juga datang kajian, terus kemudian saya ambil. Nah dari situ kemudian saya juga tidak punya kesempatan untuk langsung bertemu dengan istri karena saya kirimkan melalui ojol begitu. Nah itu bagaimana ya hukumnya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Itu beresiko semua ya. Mas dikirim lewat ojol, dibawa ke belakang aja nggak apa-apa ya. Dibawa ke belakang boleh? Ke belakang agak utara. Oh gitu, Mas. Yang megang mikrofon yang menguasai ya. Baik. Kita lanjutkan dulu ya. Ya praktek yang tadi Bapak ceritakan jelas itu pelanggaran. Karena tidak terjadi serah terima dalam waktu yang sama. Makanya kita sebut ini banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Dan ini masuk kategori riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah transaksi untuk benda ribawi yang dilakukan secara tidak tunai. Ketika transaksi benda ribawi itu tidak tunai, masuk perbuatan dosa besar, yaitu riba nasi'ah. Oleh karena itu, karena ini sudah terlanjur dalam posisi karena beliau tidak paham, biarlah berlalu. Untuk berikutnya kita kasih edukasi kepada masyarakat, kalau mau jual beli emas caranya nggak kayak gitu, tapi pakai wakil. Jadi mungkin teman Bapak transfer dulu ke Bapak secara tunai, terus Bapak datang ke toko perhiasan, toko emas, kemudian transaksi dengan duit itu, sudah? Nah setelah Bapak terima, Bapak bisa antarkan ke tempat orang yang lain. Nah pengantaran ini tertunda nggak apa-apa. Tapi saat jual belinya wajib tunai. Begitu? Selanjutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan tim dakwah dan seluruh kaum muslimin. Amin walakum bimithlin.
Mohon pencerahan kembali Pak Ustadz, mohon maaf agak flashback sedikit ke masalah jual beli dengan sistem just tip, mungkin tadi sedikit belum dibahas ya. Kebetulan saya adalah pedagang dengan sistem just tip Pak Ustadz, seringkali mendapatkan pesanan dari reseller yang akan menjual kepada pembelinya dengan sistem dropshipper. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, apakah yang harus saya lakukan dengan transaksi tersebut, apakah cukup dengan melihat kondisi barang yang akan saya oper ke reseller saya, lalu bisa saya langsung kirimkan ke pembeli langsung atau end customer-nya Ustadz? Mungkin seperti itu, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Customer Bapak ada di mana? Atau siapa tadi yang mau jadi dropshipper tadi? Yang mau jadi dropshipper itu reseller saya. Jadi mungkin kalau saya posisinya di B, Pak Ustadz, reseller saya ada di, mohon maaf, saya posisinya ada di A, reseller saya ada di posisi B, lalu end customer-nya di posisi C. Tapi barangnya belum saya pegang Pak Ustadz, masih biasanya berupa gambar dari pedagang sebelumnya juga. Nah apakah sudah cukup dengan saya mengecek barang tersebut langsung atau saya mengirimkan wakil ke posisi sebelum saya lalu saya kirim ke end customer? Mungkin seperti itu Pak. Baik, di sini ada cara yang keliru dan ada cara yang benar. Coba kita lihat di sini ya. Saya sebut toko, begini ya. Toko sebagai penyedia barang tadi kan. Lalu di sini ada A, di sini ada B, baru end user. Sehingga end user di posisi pihak keempat. Begini ya Pak ya. Baik. Kalau posisi A yang diminta untuk membeli dari toko tadi, tolong dong belikan barang ini, misalnya sepatu misalnya. Tolong dong belikan sepatu di toko. Sudah? Yang minta kan B ini ya. Jika posisi A ini sebagai wakil B, berarti ketika A langsung ngirim ke end user, boleh enggak? Ya B dilewati. Tapi kan B sudah mewakilkan ke A. Ketika A ngirim ke end user, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena A itu kepanjangan dari B. A adalah wakil dari B. Posisi wakil itu sama dengan pelaku. Sehingga kalau B nyuruh A, maka A itu sama dengan B aksen. Jika B mewakilkan kepada A, maka A sama dengan B aksen. Paham kan maksudnya? Jadi A itu biasnya B, bayangannya B. Maka perbuatan A sama dengan perbuatan B, karena status A adalah wakilnya B. Begini, paham? Baik. Sehingga dengan demikian, kalau posisi A itu hanya wakil, boleh. Nah, karena A hanya wakil, maka haknya A kan punya hak. Terus hak saya apa kalau saya jadi wakil? Haknya A hanya dapat fee. Dia tidak dapat margin, tapi dia berhak dapat fee. Bedanya apa sih margin dengan fee? Kalau fee sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan, kalau margin dia boleh naikin sendiri. Sehingga margin bisa jadi lebih tinggi daripada fee. Dapat harga 10.000, tak jual 20.000, orangnya mau ya boleh-boleh saja. Tapi kalau fee harganya 10.000, fee-nya 3.000, bisa jadi. Intinya fee itu umumnya lebih kecil daripada margin. Sudah? Tapi kalau A ini bukan wakilnya B. Nah, sekarang yang terjadi bagaimana kalau A bukan wakilnya B? Toko, kemudian di sini ada A, lalu di situ ada B, kemudian end user. Tapi A bukan wakil B. Nah, ini ada dilema nih kalau A bukan wakilnya B. Dilemanya di mana, Pak? Berarti saat A itu beli dari toko, posisi B itu kan mau dijual kembali ke end user. Cuman B belum menerima barang. Kok bisa, Pak? Kan sudah diterima oleh A. Nah, tapi A kan bukan wakilnya B.
Kalau A bukan wakilnya B, maka B tidak bisa serta-merta nyuruh A, tolong dong kirimkan ke konsumen saya. Sebab kalau itu terjadi, maka A menjual atau B menjual sebelum menerima. Cukup jelas insyaallah? Nah, maka solusinya saya arahkan ke sini saja. Jadikan A ini sebagai wakilnya B. Kalau A sebagai wakilnya B, insyaallah aman. Baik, cukup? Selanjutnya. Enaknya gimana nih Bang? Kertas Ada atau di- rebutan mikrofon? Ada nanti bertanya langsung dan kertas juga mungkin Ustaz, Oh, boleh. diselingi. Kita dulukan yang mana? Boleh ada satu Ustaz masuk. Tapi panjang-panjang ini. Sudah nanti dikasih insyaallah. Oh, siap. Pertanyaannya dari kertas dari jamaah yang hadir langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bercerai Ustadz, saya Ahwat. Pada saat masih terikat pernikahan, saya dipaksa disertai ancaman oleh suami untuk berhutang melalui kredit card, sistem pencairan dana tunai, di mana sisi tersebut atas nama saya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melunasi, sedangkan mantan suami tidak diketahui keberadaannya dan keluarganya lepas tangan. Bagaimana sikap saya Ustadz jika saya membiarkan tagihan sisi tersebut untuk tidak saya lunasi? Di sisi lain saya juga tertekan karena ditagih oleh debt collector. Masya Allah. Nah ini musibah ya. Memang pertama posisi Anda kalau memang betul-betul dipaksa nggak ada dosa. Cuman kan tidak semudah itu kasusnya. Ada konsekuensi yang lebih sebab ini berkaitan dengan hak orang lain. Kalau dari sisi syar'i maka kewajiban Anda hanya membayar senilai utang yang Anda ambil. Jadi kalau kartu kredit itu Anda memanfaatkan anggaplah 10 juta, hanya senilai 10 juta itu kewajiban Anda. Lebih dari itu bunga-bunganya dan seterusnya tidak wajib Anda lunasi, tidak wajib Anda bayar. Nah di posisi ketika Anda tidak mampu bayar, maka status Anda adalah gharimin. Status Anda sebagai gharimin, orang yang terlilit utang. Seorang yang gharimin, terlilit utang, dia punya hak untuk minta zakat. Barangkali Anda bisa ngajukan ke beberapa lembaga zakat yang bisa Anda akses. Kemudian sampaikan keadaan yang sejatinya. Lalu ketika mereka ngasih zakat, duit itu jangan langsung dibayarkan dengan nyicil ya. Anda perlu tawar dulu ke pihak bank. Ini ada uang, totalnya sekian. Kalau mau saya bayar pokoknya saja. Kalau enggak, saya enggak mau bayar. Itu sebenarnya cara untuk menekan saja ya. Walhamdulillah, karena kartu kredit ini kan tanpa agunan ya. Bentuknya KTA ya Pak. Kartu kredit tanpa agunan ya. Karena tanpa agunan, biasanya posisi bank akan lebih milih mending dilunasi walaupun enggak ada untung daripada jadi NPL, non-performance loan. Karena kalau jadi NPL yang menumpuk, akan menurunkan citra bank. Nah, Anda punya kekuatan di situ. Jadi jangan bayar bunganya, sepeser pun jangan bayar. Karena bayar bunga dalam hal ini masuk dalam kategori memberi makan riba. Sehingga sampaikan kepada debt collector, saya mau bayar tapi dengan syarat uang sekian saja, lebih dari itu saya nggak mau. Sehingga jangan ketika nerima zakat, bayarin. Kalau kayak gini kayak ngeloloi ya. Seperti memberi makan rutin itu nggak bakalan ada selesainya. Tapi dikumpulin dulu amunisinya, ya, tenaga uangnya, lalu baru Anda melakukan penawaran. Nah insya Allah biasanya bank akan lebih mudah menerima. Kemudian jangan Anda bayar ke debt collector, tapi langsung ke kantor. Anda bayarkan langsung ke kantor dan minta surat bukti pelunasan. Dengan demikian ketika Anda sudah dapat itu, mereka tidak akan lagi mengejar karena Anda sudah punya bukti bahwasanya posisi Anda sudah lunas. Semoga bisa ditiru. Saya ngomong kayak gini bukan karena punya pengalaman ya. Tapi sering dengar cerita dan sebagian saya sebutkan di buku yang pernah saya tulis, judulnya Ada Apa Dengan Riba. Di buku itu saya sebutkan beberapa tips dari beberapa kawan yang sudah berhasil untuk keluar dari jerat riba melalui kartu kredit dan seterusnya. Seingat saya Bang ya, masjid ini saya datang pertama kali itu kajian malam.
itu pembahasannya riba. Saya masih ingat ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang muamalahnya nggak hilang-hilang dari diri saya ini. Maksudnya bahasanya di sini selalu diminta untuk kajian muamalah. Nah, Berikutnya, setelah ini baru jamaah bisa langsung bertanya sekali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Saya bekerja warahmatullahi. dan sering menghadiri seminar yang disediakan vendor terkait pekerjaan dengan izin perusahaan karena memang kebutuhan pekerjaan. Pertanyaannya, apabila di seminar atau acara tersebut ada souvenir, apakah halal saya gunakan pribadi? Dan jika ada kuis yang diadakan dan menang, apakah hadiahnya halal? Dan juga apakah memberi tips ke petugas hotel dan tukang urut itu halal? Tukang urut. Iya Ustaz. Mungkin yang pakai aplikasi kayaknya. Baik. Fokus, baik, cukup ya. Iya Ustaz. Baik, kita fokus dulu di posisi Anda ngikuti seminar yang diselenggarakan oleh vendor. Posisi Anda karena sebagai karyawan perusahaan. Ini karyawan perusahaan atau Iya, karyawan perusahaan BUMN? dan terkait pekerjaan, izin ke perusahaan karena kebutuhan pekerjaan. Karyawan perusahaan iya. ya. Anda karyawan PTA misalnya. Lalu Anda mengikuti sebuah seminar atas izin dari PTA. Berarti posisi Anda adalah delegasi dari PTA. Sudah? Ketika Anda didelegasikan oleh PTA untuk ikut seminar itu, kemudian Anda mendapatkan hadiah dari penyelenggara seminar, hakikatnya hadiah itu milik perusahaan Anda. Baik door prize, uang tunai, amplop perjalanan, dan seterusnya. Karena kondisi Anda sebenarnya sudah dicukupi oleh perusahaan tempat Anda bekerja. Terus selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya kalau Anda dapat apapun, ya kasihkan kepada kantor, karena itu milik perusahaan. Bagaimana kalau yang nilainya kecil, seperti apa misalnya merchandise, block note dan seterusnya. Kalau kayak gitu sih insya Allah tidak begitu bukan sesuatu yang bernilai ya. Sehingga insya Allah Anda boleh memanfaatkan untuk pribadi karena lebih bersifat iklan. Lebih bersifat iklan. Beda kalau nilainya cukup besar, misalnya uang saku 500.000, uang saku 1 juta, Anda harus kembalikan ke kantor dan nanti yang berhak untuk menetapkan dana ini mau dialirkan kemana oleh kantor, itu adalah perusahaan Anda. Wallahu a'lam. Selanjutnya tips ke karyawan hotel. Jadi memang yang disabdakan Nabi SAW itu benar. Bahwa kebiasaan ini berbahaya. Walaupun bagi kita kelihatannya cuma remeh. Apa yang terjadi? Ketika karyawan hotel itu, dia dilayani dengan tips dan seterusnya. Maka dia baru mau melayani jika dikasih tips. Di Indonesia mungkin belum begitu terasa. Tapi di beberapa hotel Timur Tengah, seperti di Mekah, di Madinah, praktek ini Masya Allah Pak, menjadi sumber kejahatan yang cukup besar. Sehingga kadang kita minta misalnya tolong bersihin kamar, nggak dibersihin, nyantai aja. Kalau nggak dibayar mereka nggak mau. Mereka baru mau kalau dibayar. Kita kan tinggal misalnya 3 hari di Madinah, 3 hari di Mekah misalnya. Itu kan punya hak untuk dibersihkan selama sekian kali. Tapi mereka nggak lakukan karena nggak ngasih tips. Di tempat yang lain mungkin akan terjadi seperti itu. Bahkan pernah ada salah satu petugas hotel yang saya nggak mau ngasih tips, ini nggak boleh. Tapi dia nungguin, udahlah seikhlasnya. Nggak boleh, seikhlasnya berapapun. Karena dia nungguin orang Mesir itu waktu itu. Nungguin, tak kasih 5 real. Seikhlasnya kata dia ya. Begitu dia terima 5 real, ikhlas ya ini, ikhlas. Nah, kamu minta. Minta sambil maksa. Karena jadi kebiasaan. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan hadiyatul ummal ghululun. Hadiah yang diberikan kepada karyawan, tips untuk karyawan statusnya ghulul. Ghulul itu apa Pak? Harta khianat. Ghulul adalah harta khianat.
Sehingga ketika seseorang memberikan harta walaupun kecil kepada petugas yang sudah mendapatkan gaji tetap karena dia adalah karyawan, petugas hotel, kemudian security, ya. Lalu apalagi cleaning service dan seterusnya, itu masuk kategori ghulul. Sudah? Selanjutnya, kalau driver ojol atau tukang urut online, ya, ini urut online kan? Online. Masya Allah. Kalau yang modelnya driver ojol, tukang urut online, boleh nggak Pak kita kasih tips? Wallahu a'lam, karena mereka ini bukan karyawan. Driver itu kan bukan karyawan ya. Tapi pihak ketiga yang dia diperkerjakan melalui aplikasi tersebut. Karena mereka bukan karyawan, insya Allah statusnya beda dengan karyawan. Berbeda dengan misalnya karyawan ojol. Ojol ini punya karyawan, bagian admin atau apa, terus Anda kasih tips, nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau driver-drivernya, insya Allah tidak masalah. Termasuk tukang urut tadi. Baik, semoga jelas yang bertanya. Itu ngurutnya online atau offline? Di sini tidak ditertera, mungkin tadi jawabannya kan udah antara online dan offline sudah. Masya Allah. Berikutnya buat teman-teman, satu ya pertanyaan. Mikrofon ada di mana? Di sana ya. Nah, yang megang mikrofon yang bisa tanya. Silakan Pak. Bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan transaksi di e-commerce luar negeri gitu Ustaz. Ketika saya ingin membayarnya, saya membutuhkan dana top up pakai mata uang luar negeri tersebut. Yeah. Saya melakukan pembelian itu melalui transfer di salah satu money changer gitu, untuk mentop upkan akun saya yang di luar negeri tersebut, Ustaz. Nah, itu statusnya gimana? Baik, jadi saat Anda transfer ke money changer tadi, langsung dia kirim saldo ya, ke akun, top up ke akun Bapak. Iya. Nah, berarti saat tertop up itu belum dipakai belanja ya? Belum. Berarti di e-walletnya aja. Baik. Bisa nggak transfer sama top up ini dilakukan tunai? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Karena saya juga rata-rata kan online, Ustaz. Jadi money changer-nya juga kita taunya juga dari online gitu, Ustaz. Iya, misalnya money changer, saya bisa melayani untuk top up di e-wallet Bapak, di e-commerce untuk transaksi internasional tadi di jam sekian. Jadi janjiannya di jam sekian hari ini, terus Anda transfer ke sana, kemudian ini top up. Oh, maksudnya kita nggak COD-an gitu, Ustaz? Enggak. Oh iya, yang dilakukan seperti itu, Ustaz. Jadi ketika dia jam operasionalnya di atas jam 5 sore, itu akan ditransfer besoknya. Nah, berarti hindari jam 5 sore. Maka Bapak lakukan sebelum ya. Misalnya pas mereka aktif kerja, begitu Bapak transfer langsung top up seketika? Iya. Bisa. Alhamdulillah itu tunai. Oh gitu, Ustaz. Nah, kalau misalkan kita transaksi emas gitu, Ustaz, di salah satu daerah, orangnya itu minta DP dulu, Ustaz, gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, jangan dilayani, Pak. Kalau minta DP dulu bacakan hadis tadi. Ini dilarang sama Umar bin Khattab. Karena Nabi SAW bersabda demikian. Dan nggak perlu DP, Bapak bayarkan tunai, uangnya ada, emasnya ada. Bahkan tidak cuma DP, dibayarkan tunai. Terkadang penjual tuh agak kurang percaya gitu kan. Karena kita ketemunya di online gitu. Ya, makanya Bapak bayar tunai. Dan harus lewat wakil, karena nanti harus menerima emasnya. Sama ini satu lagi, Sat. Masya Allah. Saya biasa melakukan suatu transaksi sama sebuah pabrik gitu, Sat. Gitu. Jadi kebiasaan di pabrik tersebut, misalkan orderan saya udah pesan gitu, kalau nggak ngasih tips ke
apa ya? PIC-nya itu orderan saya itu lama keluar gitu Ustaz. Nah, itu salah satu contohnya kok. Sampai kapan seperti ini kita biarkan di negara Konoha ini? Karena kita sedang menuju Indonesia baru kan. Masya Allah. Maka kita tinggalkan model-model merawat para penjahat dengan cara memberikan tips, dan karena itu jadinya ketergantungan. Ini mungkin 1-2 kasus kita lihat di perusahaan swasta misalnya. Kalau saya nggak ngasih di bagian PIC, saya nggak ngasih di bagian purchasing, dia nggak bakalan order ke saya, dia pasti akan order ke yang lain. Nah itu contohnya. Akhirnya gara-gara tips dia pilih kasih. Dan perusahaan jadi kurang sehat gara-gara model kayak gini. Bahkan misalnya dia lebih cenderung memilih supplier yang kurang bagus dengan imbal balik dia dapat tips. Nah kayak gini kan bisa ngerusak kondisi perusahaan, dan itu cukup banyak. Perusahaan luar negeri kayaknya nggak ada Pak ya. Mereka lebih disiplin. Walaupun mungkin mereka tidak punya latar belakang agama. Pelaku seperti ini kebanyakan orang beragama, tapi dia punya keyakinan nanti kalau dipakai sholat duhur kan dosanya hilang. Rumangsane opo gitu. Bayangan-bayangan seperti itulah yang membuat orang jadi semakin berani untuk berbuat maksiat. Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, ada orang punya rencana untuk membunuh Nabi, tapi di saat yang sama dia berpikir nanti setelah kejadian membunuh Nabi kita akan jadi orang soleh. Nyambung nggak pakai logika? Nanti setelah ini kita akan jadi orang soleh. Mereka mengatakan begini, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardon yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf, buang dia di padang pasir. Nanti setelah ini kita akan wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti kalian setelah ini akan jadi orang soleh. Bareng-bareng nanti kita bertaubat kepada Allah jadi orang soleh. Orang kalau punya rencana berbuat maksiat, dan di saat yang sama dia punya rencana untuk tobat, maka akan semakin nekat berbuat maksiat. Orang ketika berbuat maksiat, dan ketika itu dia punya rencana, nanti setelah ini kita akan tobat. Padahal kan gak ada jaminan. Mana yang menjamin kalau orang habis berbuat maksiat kemudian dia bisa tobat? Ada yang bisa jamin? Nggak ada. Tapi dalam bayangan dia, nanti setelah kita terima ini santai saja, kita pakai umroh, kita pakai haji. Begitu pulang seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Itu kan bayangan orang. Sehingga dengan sebab ini dia semakin nekat untuk berbuat jahat, nekat berbuat maksiat. Mohon maaf Pak, ternyata kondisi ini real. Ada beberapa testimoni dari anggota dewan ya, yang dia sudah sampai kepergok oleh temannya, betul-betul melakukan praktik seperti itu. Model disogok orang dan seterusnya. Tapi dia berpikir hidup ini gampang. Yang penting kita itu rajin sholat 5 waktu, rajin puasa sunnah, jangan lupa tahajud, sedekah yang royal. Semua ini nanti dosanya hilang. Semua ini dosanya hilang. Saya kasih perbandingan. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Dan waktu itu sedang berada di wilayah jihad. Ya Rasulullah, kalau saya maju di medan jihad dan saya mati, apakah saya bisa dapat surga? Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Akhirnya dia berangkat. Kemudian dipanggil lagi oleh Nabi SAW, tunggu dulu. Illad dain, kecuali kalau kamu punya utang. Qala li Jibrilu anifan, baru saja Jibril membisikkan ini kepadaku. Orang yang jihad, mati syahid, punya utang, tertahan gak bisa masuk surga. Karena apa? Utang. Utang itu diambil secara legal atau tidak legal? Legal atau tidak legal? Legal. Artinya orang nerima utang itu halal atau haram? Halal. Apa yang bisa dibayangkan oleh seseorang ketika dia mencari harta haram, mendapatkan harta dari hasil korupsi, suap, sogok, dan seluruh teman-temannya tadi. Lalu dalam bayangan dia, nanti kalau dipakai sholat, Jumatan, puasa Ramadan, dosa kita habis. Kira-kira nyambung enggak?
Ini amal jihad, dia berada di medan jihad, perang mati syahid, karena utang saja tertunda untuk masuk surga. Bagaimana dengan semua deretan dosa mengambil harta orang lain yang tidak legal? Sementara amal yang diandalkan cuman puasa, yang sangat tidak berkualitas karena penuh dengan dosa, atau haji dan umroh yang diliputi dengan keinginan untuk riak dan sum'ah penuh dengan selfie, ataukah sholat yang mungkin ikhlasnya wallahu a'lam, ataukah ibadah yang lain yang bagi dia kurang begitu semangat. Coba di antara bapak-bapak ada yang sudah punya amal jihad ke Palestina? Ada? Yang punya amal jihad boleh angkat tangan. Kita enggak punya amal itu. Sahabat yang punya amal itu saja ketika tanya kepada Nabi SAW, apakah saya bisa masuk surga ketika saya mati di medan jihad? Bisa, kecuali kalau kau punya utang. Punya utang tertahan, padahal utang itu legal. Apalagi ketika dia mengambil harta dengan cara tidak legal, hasil menipu, hasil suap, hasil ini dan seterusnya. Apa yang bisa dia bayangkan kalau cuma mengandalkan amalan-amalan yang belum tentu diterima oleh Allah? Maka jangan dibayangkan bahwa amal soleh bisa menghilangkan dosa sosial. Amal pribadi tidak bisa menghilangkan dosa sosial. Mendolimi orang lain, apalagi yang didolimi banyak, mendolimi satu wilayah, mendolimi negara, mendolimi lembaga dan seterusnya, itu akan lebih berat tanggung jawabnya. Oleh karena itu pemahaman sebagian orang dengan cara sedekah dan seterusnya, dosa kita hilang, enggak jaminan. Wallahu a'lam. Untuk Iwan kita stop dulu karena Ana diprotes sama ibu-ibu, pengen nanya juga gitu ya. Ya, yang infak ikhwan nanti akhwat. Oke, sebentar. Pertanyaan pertama silakan untuk ada mikrofon. Akhwat, ada mikrofon. Pertanyaannya agar terperinci dan cukup singkat ya, karena mengingat waktunya juga kami harus beranjak ke tempat lain. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi. Saya kan ada jual baju secara online dengan akad beli putus ya, seperti biasa lewat marketplace. Tapi semisal dari yang pembelinya itu ternyata di dropship, padahal kita nggak buka dropship, itu apakah kami bisa berlepas dari riba dan lainnya, hukum yang tidak diperbolehkan. Lalu kemudian di kondisi saat ini kan penjualan sangat menurun ya Ustadz, bisa dibilang sangat jatuh sekali penjualannya. Sedangkan kami punya stok material mentah dan stok finish good yang cukup banyak. Apakah nanti saat haul tiba ini juga harus dihitung? Terima kasih Ustadz. Nah, yang pertama, saat kita menjual barang ke konsumen, maka sebenarnya kita tidak bertanggung jawab ya, tentang bagaimana konsumen kita ini mau bertransaksi dengan orang lain. Misalnya dia mau pakai dropship, atau dia jualan di marketplace yang lain, itu sebenarnya kita tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab kita pokoknya adalah saya dengan konsumen transaksinya sudah benar, selesai. Dia mau dropshipkan dan seterusnya, pada asalnya kita tidak tanggung jawab. Tapi saya taunya dia dropship itu begini, dia minta saya untuk ngirim ke orang lain. Ya belum tentu dropship, bisa jadi ngirim ke orang lain kan hadiah atau apa kan, kita tidak tahu ya. Maka insya Allah boleh Anda layani seperti ini, karena kita tidak bertanggung jawab terhadap bagaimana cara orang ini bertransaksi. Sudah? Kecuali kalau Anda tahu dengan pasti dia transaksinya haram. Misalnya. Jadi baju Anda disuruh ngirim ke C, tapi C bayarnya misalnya Anda ke A, A punya konsumen C, dan Anda diminta untuk ngirim baju itu ke C, tapi C bayarnya ke A pakai daging babi, misalnya ya, jadi barter baju dengan daging babi. Anda tahu, itu pakai daging babi itu bayarnya. Kalau Anda tahu seperti itu, maka Anda bisa tahan. Kalau kayak gini saya nggak mau, karena kamu bermasalah di sisi transaksimu, barter baju dengan daging babi. Ini sebagai bentuk edukasi kepada yang bersangkutan, agar dia tidak melakukan transaksi haram. Baik.
Kemudian yang kedua, bahan baku produksi apakah juga wajib dizakati? Saya ada buku dan buku itu baru terbit, judulnya Fikih Zakat Kontemporer. Dan di buku itu ada pembahasan tentang hal baru dalam masalah zakat seperti zakat produksi. Itu kan meliputi pabriknya, alat produksi, bahan baku dan seterusnya. Kesimpulannya kayak gini. Bahan baku itu ada dua. Ada bahan baku model assembling. Kayak komputer ya. Komputer itu kan rakitan dari apa Pak? Komponen peripheral. Ada motherboard, ada CPU dan seterusnya, jadilah sebuah PC. Dan ada bahan baku yang diubah. Misalnya produksi roti. Roti itu kan bukan merakit tepung dengan gula ya. Tapi dia dibuat adonan, setelah itu dimasak. Ya. Sehingga berubah 100%. Nah, terus bahan baku yang mana yang dizakati? Untuk yang pertama, yang assembling tadi wajib dizakati. Nah, kira-kira baju itu yang kayak mana, Pak? Baju itu yang pertama atau yang kedua? Hah? Baju itu dimasak enggak? Berarti yang pertama, Anda sedia kancing, Anda sedia resleting, Anda sedia kain, potong-potong, rakit, jadilah baju. Maka dia model assembling. Betul produksi tapi model assembling. Maka baik yang jadi baju maupun bahan baku, dua-duanya dizakati. Berbeda dengan yang kedua, tepung, minyak, telur, gula, dan seterusnya. Anda tidak jualan tepung, Anda tidak jualan telur, tapi Anda jualan cake. Cuman untuk bikin itu bahan bakunya ini. Nah, bahan baku ini dizakati atau tidak? Ulama khilaf. Ada dua pendapat. Dan wallahu a'lam, secara pribadi saya cenderung berpendapat yang mengatakan tidak dizakati. Seperti ini tidak dizakati. Sehingga Anda yang jualan roti, jualan apa lagi yang diubah. Intinya yang proses produksinya berubah, maka Anda tidak perlu menzakati bahan baku, tapi yang Anda zakati yang sudah jadi. Jadi yang sudah berbentuk siap jual itu yang dihitung. Wallahu a'lam. Berikutnya, mungkin agak ringkas dan habis ini langsung kita pertanyaan lagi yang harus ditulis. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, mau bertanya apakah boleh jual beli begini? Saya punya kakak yang jaraknya mungkin 3 jam perjalanan gitu, jauh dari beda kota gitu. Dia nitip emas sama saya, menumpang di safety box. Saya punya safety box di bank dan dia nitip nolong nyimpan emas di situ. Jadi kakak saya dia butuh untuk menjualnya dan saya mau membelinya. Apakah boleh saya uangnya kan emasnya kan di tempat saya, cuman saya beda tempat aja, di kantongnya aja saya kasih tanda gitu. Boleh enggak saya transfer uangnya, emasnya saya pindahkan ke kantong yang satu lagi gitulah kira-kira. Apakah boleh begitu Ustaz? Baik. Saya urai kayak gini ya. Saat kakak Anda titip barang atau titip emas kepada Anda, berarti posisi Anda sebagai apa? Wakil. Iya, sebagai wakil kakak. Status ini kan benda wadiah, benda titipan. Maka Anda sebagai wakil. Maka saat Anda memegang emas itu, kondisi Anda adalah jelmaan kakak Anda. Apa istilahnya? Ya kakak aksen tadi ya. Karena Anda mewakili kakak. Di sini paham ya? Nah, ketika Anda bertransaksi dengan posisi Anda sebagai wakil, berarti kan Anda bertransaksi dengan diri Anda sendiri. Itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah terjadi ittihadul mujib wal qabil. Orang yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Yang ijab Anda, yang qabul Anda dengan objek yang ada pada diri Anda. Bisa dipahami ya? Baik. Terus solusinya gimana? Solusinya ya, emas tadi mungkin bisa diambil dulu dari
SDB, lalu dititipkan ke teman Anda siapapun yang bisa mewakili kakak. Sudah, ini tolong wakili kakak saya ya, pegang emas ini. Baik. Nah, kakak Anda mungkin komunikasi dengan teman Anda ini sekarang yang megang emasnya kakak. Sementara di rumah saya, selanjutnya Anda sediakan uang senilai transaksi, kemudian silakan transaksi di situ. Kalau kayak gini bisa nggak? Bisa. Jadinya Anda melepas perwakilan sehingga dipegang oleh orang lain. Sekarang Anda tidak lagi sebagai wakil kakak, tapi wakil kakak adalah orang lain. Bisa dipahami? Kalau begini gimana Ustadz? Kalau suami saya yang beli gitu? Suami yang beli, ya? Baik, insya Allah boleh dalam madhab Syafi'i, kalau dalam madhab Hambali masih dianggap satu. Berarti boleh? Nah, insya Allah tidak masalah. Jadi Anda yang pegang emas, terus suami yang pegang uang, kemudian transaksi. Nah, setelah itu emasnya milik suami. Suami. Iya memang uang suami, jadi suami nanti langsung ditransfer gitu. Saya ngasihkan uang, saya ngasih emas ke suami transfer ke kakak saya gitu. Langsung boleh ya? Boleh. Nah, syukran Ustaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan, saya bacakan. Apakah boleh top up saldo ShopeePay yang saldo digunakan untuk mengganti barang di mana penjual salah kirim barang atau di saat mengirim barang ada kurang barang, di mana mengganti dengan sejumlah harga produk tersebut dengan ShopeePay. Bingung saya. Kekurangan produk diganti dengan sejumlah harga produk dengan produk ShopeePay. Dengan ShopeePay. Kekurangannya. Karena tidak sesuai kan? Misalnya, realnya kayak gimana? Apakah boleh top up saldo ShopeePay yang saldo digunakan untuk mengganti barang? Saldonya ini digunakan untuk mengganti barang. Karena penjualnya salah kirim barang. Oke. Digantinya dengan ShopeePay saldo tersebut. Ini dibayar dengan ShopeePay maksudnya? Di sini keterangannya salah kirim barang. Antara salah kirim barang atau kurang barang. Jadi yang dikirim barangnya sama penjual ini kurang Ustadz atau salah? Misalnya salah aja lah. Okay. Misalnya bukan saya pembelinya, saya dikirimi. Ya, dikirimi. Saya penjual di sini salah kirim barang ke pembeli, ke Ustadz. Saya kirim barang ke Ustadz. Berarti saya harus bayar. Yang bayar yang. Nah, ini kalau masalah kejadiannya misalnya kurang. Misalkan Ustadz pesan 12 atau saya kasihnya 11. Ya, kurang nah, 1. Akhirnya kami kirim di sini kalau nggak salah dengan ShopeePay atau dikirim dengan harga produk yang sesuai dengan ShopeePay. Jadi contoh dia jualan juga dengan misalnya saya kurang uangnya 12.000. Di check out tokonya ini kalau saya lihat ya, misalkan ada yang sama 12.000 juga kekurangannya. Akhirnya saya kirimkan barang senilai itu tanpa persetujuan. Tanpa persetujuan. Sepihak ini kirimkan tiba-tiba gitu. Oh gitu. Ya. Barangnya sejenis enggak? Tidak kan dari sini Ustaz. Kalau beda karena ya, tidak sesuai. Kalau beda enggak boleh. Misalnya saya beli sandal 12. Dikirimi 11. Betul. Nah, begitu dia merasa kurang diganti dengan sepatu. Saya beli sandal kok dikasih sepatu. Yeah. Yang satu sepatu ini kan harus persetujuan saya. Betul. Nah, berarti yang kayak gitu kan pelanggaran. Yeah. Kecuali kalau saya setuju, saya gantikan sepatu ya nggak apa-apa. Nah. Baik, semoga jelas ya. Hah? Oh bukan begitu, makanya ini pertanyaan ini membingungkan. Assalamualaikum Atau gini aja kita lewati saja. Boleh kita lewati. Karena bingungnya butuh waktu ini masalah. Untuk ibu-ibu 2 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya kalau seandainya ada teman saya gitu, misalnya dia pergi umroh, kemudian saya menitip sesuatu untuk dibelikan di sana. Nah, sebelum dibelikan itu kita transfer dulu uangnya Ustaz ke dia gitu. Tapi kan barangnya itu baru diberikan setelah pulang dari umroh. Itu kira-kira hukumnya gimana, boleh nggak Ustaz ya? Baik. Kemudian yang kedua, kakak saya itu berencana mau membeli sebidang tanah, kemudian akan dibangun kos-kosan.
gitu. Nah nanti untuk zakatnya itu apakah dari hasil kos-kosannya saja atau gimana ya perhitungannya Ustaz? Baik. Baik, kita coba bahas tentang just tip tadi ya. Posisi Anda sudah ngirim uang kepada orang yang umroh tadi untuk titip parfum misalnya. Kemudian nanti baru diserahkan setelah dia pulang. Kalau kondisi orang yang umroh ini jadi wakil ibu, insya Allah tidak masalah. Sehingga ini tolong titipkan, tolong belikan parfum uangnya ini ya. Karena dia wakil, maka dia nanti harus cerita sesuai kondisi real. Kemarin saya beli 100 real, dirupiahkan jadi sekian. Uang Anda kelebihan sekian, kembalikan kelebihannya dan serahkan barangnya. Terus hak Anda sebagai hak jamaah umroh ini apa? Dia punya hak dapat fee sebagai wakil. Gratis boleh, dapat fee juga boleh. Nah, fee nanti kembali kepada kesepakatan antara posisi Anda dengan orang yang bantu. Wallahu a'lam. Berikutnya, bagaimana zakat untuk objek sewaan? Objek sewaan itu yang dizakati hasil sewanya, bukan objeknya. Orang punya perusahaan rental, maka yang dizakati bukan mobilnya, tapi hasil rentalnya. Karena itu objek sewa tidak dizakati, tapi yang dizakati adalah hasil pendapatan dari sewa. Kalau sudah jadi kos-kosan, maka pendapatan dari kos-kosan itu yang dizakati. Kita nggak bisa bayangin ya, kalau sewa itu harus dizakati objek sewanya. Yang nyewain pesawat tuh Masya Allah, zakatnya gede banget ya. Baik. Untuk ibu-ibu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mau bertanya, tadi kaitannya dengan jual beli emas. Nah seandainya kami kebetulan di perumahan ada arisan terkait dengan arisan emas. Maksudnya jadi ada objeknya itu emas 10 gram. Jadi kita arisan setiap itu siapa yang menang atau siapa ibu siapa yang menang pada bulan ini, bulan kedua, ketiga, nah baik. seperti itu. Anggotanya berapa? Kenapa? Anggotanya berapa? 10 orang. 10 orang per bulan 10 atau? orang kadang-kadang kan, jadi kita anggotanya 10 orang tapi ada sampai 2 grup atau 3 grup. 30? 1 grup atau 10 orang. Nah kemudian di dalamnya itu ada jasanya. Nah itu bagaimana Ustadz? Terima 10 kasih. orang ini berarti dapat emasnya kan bergilir. Jadi, ya? Iya bergilir. Kira-kira ya harga emas selama dari orang pertama sampai orang ke-10 itu sama atau beda? Untuk kemarin itu kita satu ini saja nanti ketika saat harga naik dia nambahin gitu loh. Ya karena begini setorannya beda. Ya. Sehingga yang dapat pertama waktu setoran awal anggaplah 1 juta. Orang terakhir nanti setorannya 1,2 misalnya ya. Nah kan ada yang berbeda di situ. Saya kemarin setor 1 juta, saya kemarin setor 1,2 tapi saya dapatnya lebih sedikit karena yang pertama. Yang terakhir juga seperti itu. Saya dapat lebih banyak. Dia merasa untung. Nah, maka arisan itu kan prinsipnya saling memberi utang. Iya, betul. Karena prinsip ini sebenarnya harus sama antara yang disetorkan dengan yang diterima. Lain halnya kalau yang disetorkan bukan uang, tapi emas batangan. Jadi kalau 10 orang tadi, ya, 10 orang ini masing-masing membawa emas 1 gram. Terus dikumpulin, berarti jadi 10 emas batangan, 10 gram, tapi 10 lembar. Terus diserahkan ke salah satu. Nanti gantian orang kedua, orang ketiga. Kalau kayak gini enggak masalah. Jadi sama seperti arisan uang dengan uang. Berarti jumlahnya itu setiap bulan itu harus sesuai dengan 1 gram emas itu. Nah itulah resikonya. Karena kan enggak sama. Antara 1 sampai 10 itu pasti akan ada selisih waktu. Maka sebagai solusinya terima uang saja. Jangan terima emas. Jadinya bukan arisan emas tapi arisan uang. Wallahu a'lam. 2 pertanyaan terakhir bisa Ustaz? Dari kertas dan satu lagi dari jamaah, siapkan.
Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bekerja di agensi periklanan, terkadang ada proyek dari perusahaan alkohol. Akan tetapi dari awal saya sudah sepakat dengan kantor bahwa saya tidak bisa memegang kerjaan dari produk alkohol dan semacamnya. Alkohol atau minuman beralkohol? Alkohol di sini sebutkan, produk alkohol. Kalau produk alkohol insya Allah enggak apa-apa. Alkohol itu khamar atau bukan? Bukan. Antiseptik itu. Yeah. Nah, kalau Minuman. perusahaannya alkohol antiseptik itu bukan minuman ya? Yeah. Insya Allah enggak masalah. Karena dia bukan khamar. Berarti Nah, mungkin perlu kejelasan untuk alkohol atau minuman beralkohol. Iya, oke. Bapak ya. Yang paling depan insyaallah. Ada mic? Mic-nya? Mikrofon. Lanjut, Pak. Begini Ustaz, saya bertransaksi dengan jual beli dengan pembayaran pakai sistem surat kredit berdokumen dalam negeri Ustaz, yang Yusen, SKPDN Yusen Ustaz. Yang mana baik penyerahan barang maupun pembayaran tertunda Ustaz. Ketika saya melakukan akad, di situ kan ada persyaratan untuk pembayarannya tuh Ustaz. Nah di situ setelah saya mengadakan kontrak akad, pihak pembeli saya itu membayar sejumlah nilai barang itu ke banknya pembeli Ustaz. Oke. Nah kemudian banknya pembeli mengirimkan persyaratan itu ke banknya saya, banknya penjual. Kemudian diserahkan ke saya memenuhi persyaratan dokumen tersebut Ustaz. Nah setelah persyaratan dokumen itu terpenuhi, maka bank penjual itu akan mengirim ke bank pembeli, di mana bank pembeli akan menerima dokumen tersebut Ustaz. Nah ketika itu karena saya butuh modal, saya bukan mencarikan, jadi saya mendiskon tuh gitu Ustaz. Iya. Jadi yang saya tanyakan itu, apakah ini termasuk doa ta'ajal itu Ustaz? Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Baik, sederhananya itu kan kita seperti punya piutang Pak ya. Kita punya piutang, tapi karena ini tertunda cukup lama, sementara kita butuh cash flow lebih cepat, kita ambil dari pihak ketiga yaitu bank. Cuman masalahnya nanti bank akan minta margin. Nah ketika bank minta margin, berarti kan bank memberikan utang ke pihak pemilik proyek ini ya. Anggaplah nilainya 500 juta. Di tagihan Bapak senilai 500 juta. Bapak narik dari bank 500 juta, dipotong jadi berapa? 10%, jadi 450. Tapi nanti pemilik proyek ini bayarnya ke bank berapa? 500, berarti bank untung 50. Bank memberi utang tapi dia ngasih kelebihan. Nah, posisi ini yang menyebabkan jadinya ada transaksi riba di situ. Banknya nalangi dulu pemilik proyek dan dia nanti minta kelebihan. Itu yang bermasalah. Andaikan nilainya sama, misalnya 500 ya bank ngasih 500 dan dia nggak ngasih apapun, berarti baik hati sekali ya banknya. Kalau seperti itu boleh, masalahnya dia pasti akan minta margin tadi. Ya resikonya Bapak ya antara sabar dan membantu transaksi yang bermasalah. Maka kalau Bapak sabar ya sudahlah saya tunggu 6 bulan biasanya. Berapa bulan Pak? 6 bulan. Kalau Bapak sabar bisa 6 bulan ya alhamdulillah. Ini uang Mbak.
Saya enggak, kurang tahu kalau itu. Heeh. Oh gitu. Wallahu a'lam. Kalau pendekatannya pakai itu. Ya, baik. Coba nanti saya pelajari lagi, Pak ya. Terima kasih banyak. Ini materi baru yang belum saya detailkan penjelasannya. Nanti coba saya pelajari lagi. Saya mohon waktu untuk mengkaji itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik Bang, kita adzan duhur jam berapa? 12:05 Ustaz. Baik, kita cukupkan di sini dulu. Baik Ustaz. Nah. Baik, karena sudah diperingatkan oleh Takmir. Jadi kajian kita sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan saya punya PR tadi yang Bapak sampaikan. Semoga Allah mudahkan bagi saya untuk mengkajinya. Nanti saya sampaikan ke panitia. Ya. Atau kita nanti tagih di pertemuan berikutnya aja Pak ya. Saya yang nagihin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman tadi ada Ustadz menyampaikan masalah buku Ustadz yang baru. Kami punya PDF-nya, bisa ke nomor saya jika ingin PDF-nya yang tentang zakat kontemporer terbaru dari Ustadz. Kami bagikan gratis dari Ustadz. Halal Ustadz ya. Insyaallah di 081 2-nya 4 kali 60006. Tapi harap saya bikin auto reply dulu ya biar langsung di link aja. 081 2-nya 4 kali 60006. Itu nomor di flyer KSP Bertauhid 081 2-nya 4 kali 60006 bagi yang ingin